Hai Movigurs yang kalau nyari baju nanya sama emaknya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu agar bisa subscribe channel ini dan yang pastinya semoga dilancarkan rizkinya. Amin. Oke. Tak usah berlama-lama lagi langsung saja Mimin mau menceritakan film kesukaan Movigurs. Film ini menceritakan tentang sekelompok calon mahasiswa kedokteran pascasarjana yang datang ke sebuah lembaga penelitian di sebuah pulau terpencil di Pasifik Selatan, dan menemukan tentakel kering yang mencurigakan. Dalam kejadian aneh berikutnya, guru dan teman dibunuh oleh parasit satu demi satu. Teman dekat curiga dan dituduh. Makhluk tak dikenal terus menyerang, dan membuat si jenius jatuh ke dalam situasi putus asa. Film diawali dengan sekelompok mahasiswa dan dosen sedang membahas tentang penelitian ke sebuah pulau. Namun salah satu mahasiswa sudah memperingatkan bahwa di pulau tersebut ada hal-hal aneh, seperti adanya monster di sana. Seorang wanita memanggil temannya yang ada di lantai 2. Namun tiba-tiba ada seperti cacing yang muncul dari tanah. Tanpa disadari cacing itu masuk ke dalam kaki wanita tersebut dengan cara menusuk ke pori-pori. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama wanita itu sudah terinfeksi parasit tersebut. Saat pria tersebut sedang menonton TV tiba-tiba wanita terinfeksi memeluknya dari belakang. Dan mengajak untuk enak-enak. Tanpa penolakan si pria langsung melancarkan aksinya. Tanpa sengaja menumpahkan air. Tangan wanita itu menyentuh air dan terlihat ada parasit yang muncul dari jari-jarinya. Saat pria itu sudah mau sampai puncak kenikmatan tiba-tiba wanita itu berubah. Sontak pria langsung berteriak dan melarikan diri. Saat berhasil keluar, tentakel yang kuat menembus pintu dan tiba-tiba monster lain sudah menunggunya di luar lalu mencekiknya dengan tentakel. Seketika pria tersebut terjangkit parasit jahat. Keesokan harinya para mahasiswa terlihat dalam perjalanan menuju pulau seram itu. Sesampainya di tempat mereka disambut dengan ramah oleh para monster yang menyamar sebagai pegawai lembaga penelitian tersebut. Sang guru bertemu dengan wanita monster itu seakan ia terpesona dengan wanita itu. Dalam hatinya berkata, apakah bisa gue ihik-ihik nih cewek? Di salah satu kamar para mahasiswi bertemu dengan wanita namun mereka tidak pernah melihat wanita itu selama di kampus. Lantas wanita itu memperkenalkan diri sebagai mahasiswi baru yang ikut serta dalam penelitian itu. Saat malam hari mahasiswa jenius jalan-jalan ke halaman dan menemukan potongan tentakel kering. Saat ia memasukkan tentakel ke plastik tiba-tiba salah satu pegawai memergokinya. Dia bertanya apa yang kamu sembunyikan di balik tanganmu. Dengan gugup mahasiswa bingung menjawab. Beruntung teman wanitanya memanggilnya untuk menanyakan di mana kekasihnya. Lalu dia pergi begitu saja. Sampai di kamar pria jenius mendapati pacar wanita yang menanyakan sedang bercumbu dengan wanita monster, sehingga membuatnya marah. Tanpa memperdulikan temannya yang marah, pria jenius memasukkan tentakel kering yang ditemukannya ke dalam wadah yang berisi air. Tanpa disadari, tiba-tiba tentakel tersebut bergerak dengan sendirinya. Saat wanita tomboy mau memasuki kamar, pegawai penginapan berjalan dengan guru wanita seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikannya oleh pria itu. Keesokan harinya, pria jenius mendapati tentakel yang diletakkan di toples berubah menjadi besar dan menyerap semua air di dalamnya. Lalu ia bergegas lari ke laboratorium untuk memberitahukan hal tersebut ke dosennya untuk diteliti. Tanpa sengaja pria yang didorong menumpahkan air yang dipegang lalu menyiram tentakel seketika tentakel itu bergerak. Sehingga para mahasiswa terkaget dibuatnya. Lalu dosen itu memasukkan tentakel tersebut ke wadah besar yang berisi air. Lalu dosen itu menyentuhnya dan seketika tentakel itu membelah diri lalu menyengat sang dosen. Di dalam toilet, saat Bang Ganteng sedang ngising,
tiba-tiba terdengar suara aneh dari toilet sebelah. Yang ternyata ada seorang pria yang sedang diserang oleh monster. Saat mereka keluar, Bang Ganteng hanya tersenyum saat mengetahui ada dua pria yang keluar dari toilet. Mungkin dalam hatinya berkata, "Waduh, masa jeruk minum jeruk." Sesampainya di kamar, Bang Ganteng bercerita dengan sahabatnya bahwa ia mendengar suara aneh di dalam toilet. 里面居然有2个人，发出的声音特别吓人，而且我还觉得那个男服务员看我的眼神也怪瘆人。 Scene berpindah. Terlihat pria sedang mandi, tiba-tiba guru perempuan terjatuh dan terlihat ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Saat diinterogasi, pria itu ingin menyampaikan apa yang terjadi. Namun pria monster memotong pembicaraannya agar tidak diketahui kedoknya. 长妈昨晚梦游了，今早还跟我抱怨说昨晚的。 Waktu berlalu, terlihat sekelompok monster sedang mengadakan penyambutan anggota baru. Yang tidak lain adalah Bang Ganteng, sahabat dari pria jenius si pembuat ramuan. Keesokan harinya pacar Li Fei masuk ke kamar dan menanyakan di mana pacarnya itu. Lalu ia mengajak pria kacamata untuk mencarinya karena ada sesuatu yang ia curigai. Kemudian mereka masuk ke ruangan wanita monster untuk mencari bukti. Saat mereka sibuk mencari sesuatu, terdengar wanita monster dan anak buahnya masuk. Sontak mereka berdua lari lalu bersembunyi. Ketika monster pria menunjuk ke arah para mahasiswa, mereka panik dan tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba sang dosen pria masuk. Entah apa yang dibicarakan, tiba-tiba wanita monster menggigit dosen itu tepat di lehernya. Sehingga membuat para mahasiswa yang sembunyi mulai ketakutan. Saat mereka dalam situasi bahaya, tiba-tiba pintu lemari yang ada di belakangnya terbuka dan ada mayat di dalamnya. Sehingga membuat mereka kaget dan ketahuan. Mereka lalu mengambil langkah 1000 agar bisa terhindar dari mara bahaya dari para monster. Saat mereka bersembunyi, terdengar suara dari dalam lemari yang membuat mereka kaget. Dengan hati-hati mereka membuka lemari itu. Setelah lemari terbuka, ternyata yang ada di dalam lemari tersebut adalah pacar dari wanita itu. Ia tampak seperti orang yang ketakutan dan trauma. Setelah ditanya, ia bercerita bahwa dia melihat tangan Bang Ganteng mengapung di kolam renang. Mereka memutuskan untuk memberitahu teman-temannya. Namun saat di luar mereka mendapati teman-temannya bertingkah aneh dengan pandangan yang kosong dan menyeramkan. Scene berpindah ke laboratorium. Di sana ada pria jenius yang sedang membuat ramuan rahasia. Ada wanita yang masuk yang membuatnya kaget. Wanita itu menanyakan apa yang sedang ia buat, namun pria jenius tidak mau memberitahunya. Tiba-tiba wanita itu menciumnya agar diberitahu apa yang dibuat. Yang namanya laki-laki mana ada yang menolak ciuman wanita. Di tempat lain, mahasiswa yang belum terjangkit parasit berkumpul di aula untuk memikirkan cara bagaimana agar bisa keluar dari sana. Pria kacamata bilang jalan satu-satunya adalah mengambil tentakel yang pernah ditemukannya yang sekarang berada di laboratorium. Saat sampai di sana, tentakel itu hilang dan bertemu dengan pria jenius si pembuat ramuan yang belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian mereka dikasih tahu bahwa dosen dan teman-temannya pada meninggoy. Saat mereka mau keluar, tiba-tiba dosen yang digigit oleh wanita monster muncul. Dengan pura-pura tidak tahu bahwa dosen itu sudah terjangkit parasit, mereka berpamitan. Namun dosen itu mengetahui rencana mereka lalu menghentikannya. Akhirnya mereka terlibat perkelahian dengan dosen mereka sendiri. Saat sudah terpojok, satu pria menyiramkan air ramuan yang sudah diracik ke muka dosen itu. Dan seketika dosen itu terjatuh lalu meninggoy. Akhirnya mereka bisa keluar dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Di perjalanan bahan bakar mereka hampir habis dan memutuskan untuk ke pom bensin untuk mengisi pertalit subsidi. Salah satu pria turun untuk menumpang toilet karena kebelet ngising. Namun penjaga pom bensin mengikutinya dan menyerang pria jenius itu. Seketika teman-temannya membantu dan menyiramkan ramuan yang dibawanya sehingga penjaga itu meninggoy. Dengan situasi seperti itu mereka saling mencurigai satu sama lain.
Sehingga salah satu pria mengusulkan agar satu persatu menyiramkan ramuan ke tubuh masing-masing. Wanita baju putih membuangnya. Dan salah satu dari mereka ada yang terjangkit parasit, lalu melarikan diri sambil membawa semua ramuan itu. Karena tidak mau kehilangan teman lagi akhirnya mereka memutuskan mengejar wanita itu ke tempat penelitian lagi. Sesampainya di sana banyak orang-orang sedang mengadakan pesta namun tidak berselang lama orang-orang diserang dan ditulari parasit tersebut. Sialnya lagi si bule monster mengetahui keberadaan mereka, sehingga mereka melarikan diri ke tempat yang aman. Namun ternyata mereka terkejar oleh bule monster itu. Si pria jenius seketika menyerang bule itu lalu salah satu pria menikam ke perut bule monster, sehingga ia terkapar. Saat mau memeriksa apakah sudah meninggoy atau belum tiba-tiba mata bule monster itu terbuka dan bangkit kembali. Beruntung ada si wanita yang menyiram ramuan sakti ke tubuh bule monster itu, sehingga bule monster meninggoy. Di saat semuanya frustasi siapa yang harus mengecek keluar, agar bisa lolos dari tempat itu. Si cewek tomboy mempunyai ide agar siapa yang harus pergi keluar, dengan cara diundi memakai botol yang diputar. Dan ternyata botol mengarah ke dirinya sendiri. Dengan berat hati ia harus pergi keluar. Namun pria sejati memegang tangan si cewek tomboy sambil berkata, dia merasa malu kalau melihat seorang gadis harus pergi keluar yang di sana ada banyak monster. Akhirnya pria sejati itu menggantikan dirinya untuk pergi. Di saat mulai mau membuka pintu tiba-tiba cewek tomboy menggigit mulutnya si pria sejati. Ternyata dia sudah menyukainya sejak lama. Sesampainya di luar, pria sejati bertemu dengan Bang Ganteng. Namun ternyata Bang Ganteng sudah terjangkit parasit jahat. Mengetahui hal itu dia langsung berlari terbirit-birit. Saat dia kembali sampai di depan aula, dia mau masuk. Cewek tomboy bahagia, namun teman-temannya melarangnya masuk takut kalau dia sudah tertular parasit jahat. Mereka membolehkan masuk tapi dengan satu syarat, agar pria itu menyiram tubuhnya dengan ramuan ajaib. Setelah berdebat akhirnya pria itu meminta ramuan untuk disiramkan ke tubuhnya. Tak disangka pria itu membuang ramuan yang ada di tangannya. Dan berarti pria itu telah menjadi bagian dari para monster. Teman-temannya merasa sedih, terutama si cewek tomboy yang selama ini menyukainya. Pria jenius menyuruh pria kacamata untuk mengalihkan perhatian para monster agar ia bisa masuk ke laboratorium untuk meracik ramuannya kembali. Pria kacamata bersembunyi ke dalam bas. Namun di sana sudah ada wanita yang disukainya sejak lama yang kini sudah terjangkit parasit jahat. Suna, 你要去哪儿啊？你怎么不说话呢？我知道，你受了很多委屈。 Ternyata di belakang sudah banyak para monster yang mengikutinya. Di laboratorium saat pria jenius membuat ramuan tiba-tiba Bang Ganteng sahabatnya sejak kecil muncul. Dengan perasaan yang hancur ia tetap melanjutkan ramuannya. Mereka terlibat perkelahian. Saat pria jenius ingin menyiramnya namun dia tidak tega, mengingat Bang Ganteng adalah sahabatnya. Di sela-sela perdebatan, kesadaran Bang Ganteng muncul kembali sambil melawan parasit jahat. Seketika Bang Ganteng merebut ramuan lalu menyiram ke mukanya sendiri sampai meninggoy, sehingga membuat pria jenius menyesalinya. Di aula, tinggal berdua si cewek tomboy dan wanita baju putih.
Setelah obrolan ngalor ngidul, ternyata wanita baju putih yang sejak awal bersama mereka adalah ratu dari para monster itu. Sehingga membuat cewek tomboy ketakutan. Saat mau diserang, pria kacamata datang menolongnya. Mereka lari keluar. Di kolam renang ratu monster muncul. Tentakelnya menarik kaki si tomboy. Beruntung masih bisa meloloskan diri. Namun mereka terpisah. Di tangga, tomboy bertemu dengan pria jenius. Saat mau mengobrol, ratu monster memperingatkan si pria jenius kalau si tomboy adalah parasit. Sedangkan si tomboy menampik tuduhan itu. Di situasi yang membingungkan, pria jenius mencurigai ratu monster sejak awal karena ada yang aneh di dirinya. 难道你就是想问我世界的事儿？可明明你已经做了测试。有时候，眼睛看见的。 Namun tiba-tiba saat membelakangi si tomboy, ia bertingkah aneh lalu menyerang pria jenius. Sontak dirinya terkaget-kaget. Beruntung pria kacamata datang tepat waktu. Mereka terus bersembunyi. Namun monster tomboy mengikutinya dan ratu monster mengetahui keberadaan mereka. Sehingga pria jenius tertangkap dan dilempar ke lantai 1 sampai tidak bergerak. Pria kacamata berusaha membangunkan namun sia-sia. Akhirnya pria kacamata lari meninggalkan pria jenius sendirian. Pria kacamata bersembunyi. Di balik tembok ratu monster terus memprovokasinya agar mau diajak bergabung. Namun pria kacamata terus menolak sehingga membuat sang ratu monster marah. 比你想要的更多。我也讨厌自卑的自己，但即使是这样，我也要真实的活着。 Ia terus diserang habis-habisan, sehingga ia terpojok. Tentakel yang kuat terus menyerang tapi masih bisa menangkapnya. Saat pria kacamata mulai kelelahan, tiba-tiba pria jenius yang ternyata masih hidup melompat dan menyiramkan ramuan sakti tepat di tentakel ratu monster. Sehingga membuat ratu monster itu berhenti melawan dan seketika terjatuh lalu meninggoy. Dan akhirnya mereka berdua selamat. Film pun tamat. Begitulah akhir dari cerita film ini Movie Girls. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share dan subscribe ya. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin.